Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah cinta tak memandang fisik. Simak cerita haru berikut ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube kami. Suara tawa riuh rendah terdengar di koridor sekolah saat Naira berjalan melewati mereka. Meski telinganya sudah terbiasa, tetap saja hatinya sedikit bergetar. Itu si bocil lagi lewat, celetuk salah satu anak laki-laki di sudut tangga. Naira pura-pura tak peduli, mengeratkan genggaman di tali tasnya sambil menundukkan kepala. Dengan tinggi badan yang cuma 150 cm, ia seperti bayangan kecil di tengah lautan siswa-siswi yang rata-rata jauh lebih tinggi darinya. Hari-hari di sekolah selalu terasa seperti arena kompetisi tak tertulis. Siapa paling cantik, siapa paling tinggi, siapa paling populer. Dan di mata banyak orang, Naira jelas tak memenuhi standar itu. Tubuh mungilnya sering jadi bahan candaan. Tapi, yang paling membuatnya kesal adalah setiap kali dia berjalan melewati lapangan basket, tatapan-tatapan itu selalu mengarah padanya, tatapan merendahkan, seolah-olah dia bukan bagian dari dunia mereka yang tinggi menjulang. Di tengah semua itu, ada satu sosok yang tak pernah melewatkan kehadiran Naira, meski ia sendiri memilih diam. Aksa, cowok tertinggi di sekolah, kapten tim basket yang selalu jadi pusat perhatian. Dengan postur nyaris 2 meter, rambut hitam lebat, dan senyuman dingin yang misterius, Aksa adalah definisi sempurna di mata semua orang. Tapi anehnya, setiap kali matanya bertemu mata Naira, ada sesuatu yang berbeda terpancar dari sorotnya, bukan ejekan, bukan hinaan. Ada ketertarikan yang tak bisa dijelaskan. Hari itu, di perpustakaan, Naira kembali berjuang sendiri meraih buku di rak paling atas. Ujung-ujung jari kecilnya berusaha sekuat tenaga menggapai, tapi sia-sia. Beberapa siswa di sudut ruangan sudah mulai tertawa pelan. Pipi Naira memanas. Baru saja ia hendak menyerah, tiba-tiba sebuah tangan besar dan hangat mengambil buku itu dengan mudah. Saat ia menoleh, matanya bertemu dada bidang yang tinggi, lalu perlahan mendongak lebih tinggi, menemukan wajah Aksa di sana. "Nih," ucap Aksa singkat, memberikan buku itu. Suaranya datar, tapi matanya, entah kenapa membuat jantung Naira berdebar tak karuan. Ia mencoba bersikap biasa saja, namun degup dadanya tak bisa dibohongi. "Makasih," gumamnya pelan, buru-buru pergi, meninggalkan Aksa yang masih berdiri di sana, matanya mengikuti kepergian gadis mungil itu. Di balik ketenangannya, Aksa menyembunyikan rasa kagum yang tak pernah dia rasakan sebelumnya. Bukan karena tinggi badan, bukan karena penampilan, tapi karena keberanian Naira, karena caranya berdiri sendiri di tengah dunia yang kerap merendahkannya. Dan saat itu juga, Aksa tahu, perasaan ini tak bisa dia tolak, meski seluruh dunia mungkin menganggap mereka tidak sepadan. Sejak kejadian di perpustakaan itu, Naira mulai merasa aneh. Bukan hanya karena Aksa tiba-tiba muncul seperti pahlawan dari langit, tapi karena setelah itu, tatapan orang-orang seakan semakin tajam mengarah padanya. Bisikan-bisikan di koridor makin sering terdengar. "Lihat tuh si bocil deketin Aksa, pantas aja sok-sok ngambil buku di rak atas, biar diperhatiin Aksa kali." Kata-kata itu menusuk lebih sakit dari sekadar candaan tentang tinggi badannya. Naira menahan semua sendiri. Ia tahu dirinya bukan apa-apa dibandingkan gadis-gadis lain yang tinggi semampai, cantik, dan percaya diri. Di matanya, Aksa adalah langit yang tak mungkin bisa dia genggam. Tapi entah kenapa, langit itu justru terus menatap ke arahnya, membuat perasaannya campur aduk antara takut, malu, dan harapan kecil yang tak bisa dia bunuh. Di lapangan basket, Aksa juga mulai berubah. Fokusnya sering buyar setiap kali melihat Naira lewat, bahkan beberapa kali dia kepergok melirik ke arah tribun, mencari sosok mungil itu di antara kerumunan. Teman-temannya mulai sadar. "Reza, sahabat Aksa, langsung menggoda, serius lo, bro. Sama dia, nggak takut orang-orang ngomong." Tapi Aksa cuma diam, tatapannya penuh tekad. Dia bukan tipe yang peduli omongan orang. Tapi malam itu, saat Aksa pulang latihan, dia melihat Naira duduk sendiri di halte depan sekolah.
Hujan rintik-rintik membasahi rambutnya, dan tubuh mungil itu tampak gemetar menahan dingin. Tanpa pikir panjang, Aksa menghampiri, membuka jaketnya, dan melindungi Naira dari hujan. "Ngapain nunggu sendiri? Mana hujan lagi?" ucap Aksa, suaranya terdengar lebih lembut dari biasanya. Naira hanya menunduk, air mata nyaris jatuh, bukan karena hujan, tapi karena hatinya sudah terlalu penuh dengan rasa yang selama ini dia tahan. "Lo nggak harus ngerasa kecil, nah," lanjut Aksa pelan, seolah bisa membaca isi hatinya. "Yang kecil itu cuma badan lo. Tapi hati lo, lebih besar dari semua orang di sekolah ini." Kata-kata itu memecahkan pertahanan Naira. Untuk pertama kalinya, ia merasa ada seseorang yang melihatnya bukan sekadar dari ukuran tubuh, tapi dari apa yang selama ini dia sembunyikan, kekuatan hati yang tak pernah terlihat. Keesokan harinya, rumor tentang Aksa dan Naira meledak begitu saja di sekolah. Foto mereka berdua saat di halte, saat Aksa memayungi Naira dengan jaketnya, tersebar luas di grup chat sekolah. Tertawaan, ejekan, bahkan kata-kata kasar mulai bermunculan. "Gak ngangka seleranya Aksa segitu doang," tulis salah satu siswa di grup. "Pantas aja si bocil ngebet banget ke perpustakaan," sindir yang lain. Naira membaca semua itu dengan mata yang berkaca-kaca, sementara dadanya terasa seperti diremas. Di koridor sekolah, tatapan-tatapan itu berubah lebih kejam. Ada yang terang-terangan menertawakannya, ada yang berbisik-bisik saat dia lewat. Naira ingin menghilang, ingin bersembunyi di sudut ruang kelas atau perpustakaan, tapi semua sudut sekolah seolah mengejarnya dengan bayang-bayang hinaan. Tubuh mungilnya yang dulu cuma jadi bahan candaan, kini jadi sasaran kebencian, hanya karena Aksa, cowok setinggi langit itu, memilih memperhatikannya. Aksa yang biasanya tenang, mulai kehilangan kesabaran. Di lapangan basket, dia sempat adu mulut dengan teman setimnya yang ikut-ikutan menjelekkan Naira. "Gue suka siapa, itu urusan gue," bentaknya dengan dingin. Tapi semakin dia membela, semakin besar tekanan sosial yang diterima Naira. Semua seolah menyalahkannya, seolah dia perusak standar sosial sekolah itu. Padahal dia hanya diam, hanya menjadi dirinya sendiri. Di rumah, Naira menangis sejadi-jadinya di balik pintu kamarnya. Ia memandang pantulan dirinya di cermin, tubuh kecil, wajah sederhana, tak ada yang istimewa. "Kenapa harus aku, Kak? Kenapa kamu gak suka sama cewek yang selevel sama kamu?" bisiknya pada bayangan dirinya sendiri, hatinya penuh luka yang tak terlihat. Ia benci perasaan ini, tapi lebih benci lagi pada kenyataan bahwa di balik semua ketakutan itu, ada harapan kecil bahwa Aksa benar-benar tulus. Sementara itu, Aksa berdiri sendiri di balkon rumahnya, menatap langit malam yang kelabu. Pikirannya penuh bayangan Naira, bayangan tubuh mungil yang selalu mencoba berdiri di antara cemoohan. "Gue nggak peduli omongan orang," gumamnya lirih. "Tinggi lo nggak penting, nah, yang penting, lo yang gue pilih." Tapi Aksa tahu, perjuangan mereka baru saja dimulai. Hari-hari berikutnya berubah jadi mimpi buruk untuk Naira. Tak hanya ejekan, kini dia mulai dikucilkan. Teman-teman yang dulu biasa duduk bersamanya di kantin, satu persatu menjauh. Di kelas, bangkunya sering dibiarkan kosong di sekitarnya, seolah dia membawa penyakit. Bahkan, buku catatannya pernah ditemukan di tong sampah, basah oleh sisa air minum seseorang. Semua itu terjadi hanya karena dia dianggap tidak pantas berada di sisi Aksa. Puncaknya, saat jam pulang sekolah, Naira dicegat sekelompok cewek di lorong belakang gedung. Mereka adalah gadis-gadis populer di sekolah, tinggi, cantik, dan percaya diri. Dengan senyum sinis, salah satunya berkata, "Lo pikir Aksa beneran serius sama lo? Dia cuma kasihan." Ucapan itu disertai dorongan kecil yang membuat Naira hampir terjatuh. Tapi yang paling menyakitkan adalah saat mereka tertawa, suara tawa itu seolah menertawakan seluruh keberadaan Naira. Aksa yang diam-diam memperhatikan dari kejauhan, tak bisa lagi menahan emosinya. Dia melangkah cepat, tubuh tingginya langsung menjadi bayangan besar yang membuat semua cewek itu terdiam. "Cukup,"
Suaranya berat dan dingin. Kalian pikir gue peduli sama penilaian kalian? Dengar ya, dia lebih punya hati daripada kalian semua yang cuma bisa ngelihat orang dari fisik. Kata-kata itu membuat suasana senyap. Para cewek itu pergi dengan wajah masam, sementara Aksa meraih tangan Naira yang gemetar. Naira menunduk, air matanya tak terbendung lagi. Aku capek, Kak, aku capek jadi bahan hinaan, ucapnya pelan. Tangannya bergetar dalam genggaman Aksa. Aku gak minta ini semua, lanjutnya dengan suara nyaris pecah. Aksa memandangnya dalam-dalam, merasakan sakit yang sama di dadanya. Gue tahu, tapi sekarang, lo gak sendiri. Selama lo mau, gue bakal selalu di sini. Nah, jawab Aksa penuh keyakinan. Di saat semua orang menjauh, Aksa tetap berdiri di sisinya. Meski perbedaan mereka begitu mencolok di mata orang lain, hati mereka justru semakin dekat. Namun mereka sadar, perjalanan ini belum selesai. Masih banyak luka yang harus dihadapi. Tapi setidaknya, mereka tak lagi harus berjalan sendiri. Hari itu, kabar tentang hubungan Naira dan Aksa akhirnya sampai ke telinga guru dan orang tua mereka. Sekolah mulai memanggil mereka ke ruang BK, seolah-olah perasaan yang mereka miliki adalah sebuah kesalahan besar yang harus diperbaiki. Kalian masih muda, fokus dulu ke pelajaran. Lagi pula, perbedaan kalian terlalu mencolok. Jangan sampai jadi bahan omongan yang memalukan, kata guru BK dengan nada dingin. Naira hanya menunduk, sementara Aksa mengepalkan tangannya di atas meja, berusaha menahan emosi. Di luar ruangan itu, seluruh sekolah seakan berubah jadi medan penghakiman. Orang-orang bukan lagi sekadar berbisik, mereka mulai terang-terangan mengomentari, menghakimi, seolah mereka punya hak menentukan siapa yang pantas mencintai siapa. Cewek kayak dia tuh, cuma bikin malu, ucap salah satu senior. Hati Naira remuk, harga dirinya dipermainkan begitu saja di depan umum, hanya karena tubuhnya yang kecil dianggap tak sepadan. Tapi hari itu, di halaman sekolah yang ramai, Aksa melakukan sesuatu yang tak pernah dia lakukan sebelumnya. Di depan semua orang, dia menggenggam tangan Naira erat, membawanya ke tengah kerumunan. Tatapannya tajam menembus kerumunan siswa yang memandang mereka sinis. Dengerin baik-baik, seru Aksa lantang. Gue gak butuh izin dari siapapun buat suka sama dia. Gue suka Naira, kecil atau tinggi, itu urusan gue. Kalian mau ngomong apa, terserah. Tapi satu hal yang pasti, dia yang gue pilih. Semua terdiam. Beberapa terlihat kaget, beberapa terlihat menahan senyum sinis. Tapi sebagian mulai menunduk, malu dengan komentar-komentar jahat mereka sendiri. Sementara Naira berdiri di samping Aksa, tubuh mungilnya gemetar. Tapi untuk pertama kalinya, bukan karena takut, melainkan karena rasa haru yang begitu besar. Dia tak pernah membayangkan seseorang akan seberani itu memperjuangkannya. Sejak saat itu, mereka berdua tak lagi peduli pada dunia. Komentar orang tetap ada, cemoohan tak sepenuhnya hilang. Tapi cinta mereka tak goyah. Mereka belajar bahwa cinta sejati tak pernah butuh persetujuan dari orang lain. Cinta mereka mungkin tak seimbang secara fisik di mata dunia, tapi hati mereka selalu berdiri sejajar. Musim hujan kembali turun, membasahi halaman sekolah seperti menghapus jejak luka yang sempat membekas. Di bawah langit kelabu itu, Naira berjalan menyusuri koridor dengan kepala tegak. Meski suara bisikan dan tatapan sinis belum sepenuhnya hilang, kini hatinya jauh lebih kuat. Semua itu berkat Aksa, berkat tangan besar yang selalu menggenggamnya, menguatkannya, dan membuktikan bahwa cinta bukan soal tinggi badan atau penampilan. Namun, cobaan tak berhenti di situ. Malam itu, ayah Naira memanggilnya ke ruang tamu dengan wajah serius. Papa nggak setuju kamu deket-deket sama Aksa, katanya tegas. Dia anak basket, urusan pacaran nanti aja. Lagi pula, kamu kecil, nak, Papa cuma khawatir kamu dipermainkan. Kata-kata itu menusuk hati Naira lebih dalam dari apapun yang pernah dia dengar di sekolah. Ternyata, bukan cuma orang luar yang meragukannya, keluarganya sendiri pun tak percaya dia pantas dicintai. Air mata jatuh,
Namun Naira tak lagi diam seperti dulu. Aku tahu aku kecil, Pak, aku nggak secantik atau setinggi cewek-cewek lain. Tapi Aksa nggak pernah lihat aku dari itu. Dia lihat aku, sebagai aku. Suaranya bergetar, tapi penuh keyakinan. Untuk pertama kalinya, ia berani berdiri di hadapan orang tuanya, memperjuangkan rasa yang selama ini dia kira hanya akan jadi mimpi. Di sisi lain, Aksa pun tak tinggal diam. Ia memberanikan diri menemui keluarga Naira, meski tahu mereka meragukannya. Dengan sopan, ia berkata, "Saya mungkin tinggi, tapi saya gak datang buat ngerendahin Naira. Saya datang karena dia besar di mata saya, besar hatinya, besar keberaniannya, dan besar cintanya." Kata-kata itu membuat semua terdiam. Dan perlahan, tembok ketidakpercayaan itu mulai retak. Musim hujan masih terus turun, tapi hati Naira dan Aksa justru semakin menghangat. Mereka tahu perjalanan ini tak mudah. Akan selalu ada yang menghakimi, yang memandang sebelah mata. Tapi mereka juga tahu, cinta yang sesungguhnya tak pernah bisa dikecilkan, tidak oleh tinggi badan, tidak oleh kata orang, tidak oleh dunia. Karena di balik tubuh kecil itu, ada hati yang besar, dan di balik postur tinggi itu, ada cinta yang tulus. Setahun berlalu sejak semua itu terjadi. Waktu memang tak bisa menghapus semua luka begitu saja, tapi perlahan, Naira dan Aksa membuktikan bahwa mereka bisa melewati semuanya. Tatapan sinis mulai pudar, cibiran orang-orang berganti jadi rasa kagum. Tak ada lagi yang berani meremehkan Naira, bukan karena tingginya berubah, tapi karena keteguhan hatinya telah membuktikan dirinya lebih besar dari yang orang lihat. Di acara kelulusan sekolah, Naira berdiri di panggung dengan seragam rapi dan senyum yang sedikit gugup. Tubuh mungilnya tampak mencolok di antara barisan siswa lain, tapi kali ini, dia tak merasa minder. Di tengah kerumunan itu, mata Aksa terus menatapnya penuh bangga. Bahkan saat semua orang bertepuk tangan, Aksa berdiri paling depan, memberikan tepuk tangan yang paling keras untuk gadis kecilnya itu. Setelah acara selesai, mereka berdiri berdua di halaman sekolah yang mulai sepi. Langit senja memerah, memberikan warna indah seolah ikut merayakan kemenangan mereka. "Akhirnya, kita lewatin semua ini, nah," bisik Aksa sambil menggenggam tangan Naira. Gadis itu mengangguk, air matanya menetes, bukan karena sedih, tapi karena haru yang tak bisa lagi dia tahan. "Aku dulu selalu ngerasa kecil, takut nggak pernah cukup buat lo," ucap Naira pelan. Aksa menunduk, karena meski dia tinggi, untuk melihat mata Naira, dia harus sedikit membungkuk. "Lo nggak pernah kecil, nah, di mata gue, tinggi cinta kita sama. Dan gue gak akan biarin siapapun ngecilin lo lagi," balas Aksa tegas. Kata-kata itu bukan sekadar janji, tapi bukti dari perjalanan panjang yang mereka jalani. Mereka berdiri, berdua, tubuh yang kontras tinggi dan mungil, tapi hati mereka sejajar. Dunia mungkin masih menilai dengan mata, tapi cinta selalu melihat lebih dalam. Karena cinta tak pernah diukur dari seberapa tinggi tubuhmu, tapi dari seberapa besar keberanianmu untuk tetap berdiri dan mencintai, apapun kata orang. Beberapa bulan setelah kelulusan, hidup membawa mereka ke persimpangan baru. Naira diterima di Universitas Sastra impiannya, sedangkan Aksa mendapatkan beasiswa basket ke luar kota. Kabar itu seharusnya jadi kebahagiaan besar, namun kenyataannya justru menjadi ujian baru untuk mereka. Jarak menjadi ketakutan yang tak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Hari perpisahan itu tiba, di stasiun yang dipenuhi hiruk-pikuk orang, Naira berdiri dengan mata berkaca-kaca. Tubuh mungilnya nyaris tenggelam di antara kerumunan, tapi Aksa menemukannya dengan mudah. "Kita bisa kok lewatin ini, nah," ucap Aksa berusaha tegar, meski tatapannya sendiri tak sanggup menyembunyikan kesedihan. "Lo tinggi, lo bisa pergi jauh, gue takut ketinggalan," bisik Naira lirih, suaranya bergetar seperti hatinya. Aksa tersenyum tipis, membungkuk agar sejajar dengan mata Naira. "Tinggi badan gue mungkin bisa bawa gue jauh, tapi hati gue tetap tinggal di lo," ucapnya dengan nada lembut tapi penuh ketegasan. "Jangan pernah ngerasa kecil lagi, nah."
Dimanapun gue, hati gue nggak pernah jauh dari lo, lanjutnya sambil mengusap rambut Naira yang basah oleh embun pagi. Kereta akhirnya datang, melambangkan kenyataan yang tak bisa mereka hindari. Aksa melangkah ke pintu gerbong, menoleh sekali lagi ke arah Naira yang masih berdiri di sana. Tubuh mungil itu kini tampak begitu kuat, berdiri tegak meski air matanya mengalir. Aksa mengangkat tangannya, memberi isyarat, dan Naira membalas dengan senyum yang penuh keberanian. Lo janjikan, balik lagi. Gue tunggu, tinggi lo, atau sekecil apapun dunia ini ngecilin gue tetap tunggu, kata Naira tegas. Kereta melaju, membawa Aksa pergi untuk sementara. Tapi hati mereka tetap terikat, lebih kuat dari sekadar jarak, lebih besar dari perbedaan fisik yang selama ini dunia ributkan. Karena cinta mereka bukan tentang siapa yang lebih tinggi, tapi tentang siapa yang paling berani untuk tetap bertahan. Waktu terus berjalan, dan jarak yang memisahkan Naira dan Aksa bukan lagi hambatan yang menakutkan. Mereka terus saling menguatkan lewat pesan, panggilan video, dan janji-janji kecil yang membuat hati mereka tetap dekat, walau terpisah ribuan kilometer. Naira belajar bahwa cinta sejati tak pernah mengenal batas, bukan jarak, bukan fisik, dan bukan pandangan orang lain. Saat akhirnya mereka bertemu lagi, di sebuah taman kecil tempat mereka pertama kali berbagi cerita, dunia terasa berhenti sejenak. Aksa menunduk untuk menyambut pelukan Naira, dan di sana, tinggi badan yang dulu jadi bahan cemoohan kini berubah menjadi lambang kekuatan cinta yang tak lekang oleh waktu. Mereka tahu, apapun rintangan yang akan datang, mereka akan selalu memilih untuk bersama. Cinta mereka mengajarkan bahwa kebahagiaan bukan tentang bagaimana dunia melihat kita, tapi tentang bagaimana kita menerima dan mencintai diri sendiri dan orang yang kita pilih. Naira dan Aksa kini berdiri dengan kepala tegak, tanpa takut pada pandangan orang lain. Mereka membuktikan bahwa cinta adalah tentang keberanian untuk tetap bersama, walau dunia mencoba memisahkan. Untuk kamu yang sedang berjuang menghadapi perbedaan atau hinaan, ingatlah, kamu tak sendiri. Teruslah percaya bahwa hati yang tulus akan menemukan jalannya, dan yang terpenting, cintailah dirimu apa adanya. Karena kamu berharga, tidak peduli apa kata dunia. Terima kasih sudah menemani kisah ini sampai akhir. Semoga cerita ini memberi inspirasi dan kekuatan untuk kamu yang sedang berjuang. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk cerita-cerita inspiratif lainnya. Semoga cinta dan kebahagiaan selalu menyertai kita semua. Amin.